Akan ratu tumakun raya pananakange manipi timur resek na. Apa maringang inaka. Yang mumpai timur resek na magalak pau jai bali bolana. Ya. Jangan tersinggung Bu ya. Saya sengaja. Kemudian saya wasiatkan didik anak-anak kita dengan baik karena itu adalah amanah Allah. Ingat, Allah yang menitip ke kita. Saya sering menyampaikan begini Pak, pelihara anak-anak kita dengan baik, didik dia dengan baik. Kenapa? Karena itu adalah aset kita yang tidak pernah habis. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan yang ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya kungka anak tak makun rei 2 atau telu napas sampaja, insya Allah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Amin. Maka dana arwahnya pun ya Ustaz, bikin perempuan. Bikin. Maka dari nana meja Ustaz gampang menikah lagi. Kalau dikasih izin, kalau tidak ya sabar. Laki-laki bisa memberi syafaat hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu bisa beri syafaat. Di sini kita Pak yang mewakili Pak Camat tadi mengatakan bahwa ini dijadikan sebagai kota santri. Alhamdulillah. Harus itu penting. Doa ini Rasulullah sudah ajarkan ribuan tahun yang lalu. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Makanya saya sampaikan bahwa wasiat Rasulullah tentang doa ini sangat penting untuk kita. Jagai keluarga. Kalau Allah yang jaga, itu insya Allah akan selamat. Hanya ibu-ibu, tapi juga harus bagus servisnya Bu. Ya, sebab itu kelemahan naronili. Kalau syahwatnya naik, otaknya error. Itu laki-laki bahaya. Ya komen dari syahwatnya si tangan otak nama kanre. Otak setengah tidak berfungsi. Otak kiri, itu yang jalan. Kenapa syahwat kalau naik otak tidak normal? Karena yang pertama diciptakan di manusia memang syahwat. Itu kelamin yang pertama. Makanya alena punggawa. Kayaknya biasa itu namanya kilo kantor. Nah sekantor. Nah ini sudah ada masalah. Bu ya. Wanita, saya dapat dalam salah satu kitab Fadailul Amal bahwa siapa yang melayani suaminya nigi makunrai layanilah kayaknya dengan sempurna, kemudian suami merasa puas dengan senang, maka wanita itu diberi hadiah pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Coba, makanya bapak-bapak harus pintar kopi istrinya mau umrah sayang. Itu saya ceramah berapa menit ini sudah setengah 10. Saya belum mau berhenti Bu, cuma tanya berapa menit. Ini, ya. Kemudian saya wasiatkan perbanyak sholawat kepada Nabi. Paling tidak kita membaca sholawat Nur Muhammad. Tadi pada saat mahalul qiyam kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian kita membaca sholawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu sholawat sempurna kepada Rasulullah. Kenapa ada 2 bentuk sholawat? Satu fi'il madhi bentuk lampau, satu fi'il mudhari. Karena sebelum diciptakan jasadnya Rasulullah, maka malaikat sudah bersolawat kepada Nabi. Solawat yang digunakan adalah solawat nurnya, yakni solawat Nur Muhammad yang disebut dengan solawat Jibril, atau disebut juga dengan solawat yang fi'il madhi. Kenapa? Karena sebelum ada jasad di panipancaji watakal itu bukan syaratnya nabita nas salawat memang nabi lori nabita agana nas salawaki yang disalawati adalah nurnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Yang pertama datang itu bukan kitab. Yang pertama didatangkan oleh Allah adalah nurun, itu adalah cahaya. Menurut ulama tafsir dalam tasawuf mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun. Yang dimaksud nurun di situ adalah nurun Muhammad. Maka telah datang dari Tuhanmu nur, baru wa kitabun mubin. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama ada adalah nurun Muhammad. Makanya itulah yang kita salami ketika mengucapkan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya selalu diberitahu oleh salah satu guru saya mengatakan, nak, kalau bersalawat kepada Rasulullah selain salawat Jibril pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kalau Muhammad itu banyak. Dia bilang Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf itu Muhammad. Kalau pakai Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad siapa? Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti Rasulullah yang ditunjuk, bukan yang lain. Tapi ada yang tidak sepakat, tidak masalah. Itu hanya wasiat salah seorang ulama untuk mengajarkan kepada saya pribadi salawat kepada Rasulullah. Kemudian wasiat saya yang ketiga, ini yang penting. Kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang dulunya bangun tahajud. Kalau tidak bisa sholat tahajud, ya sholat malam. Nah, makanya kalau mau tahu mimpinya adalah isyarat berwitir sebelum tidur. Setiap mimpi orang yang sudah berwitir, maka itu adalah isyarat. Karena jin tidak bisa selesai, nanti malam dia mimpi buruk. Itu. Makanya dia harus ngomong banyak. Nah, itu gampang. Kalau tidak mau mimpi buruk, perbanyak zikir supaya tercover ucapannya. Laki-laki itu ucapannya hanya maksimal 7.000. Makanya kalau kita boleh kantoro, boleh mapak guru aja lalu namanya pakutanata kalau tu bolana. Magai mapak diulu tuh. Ngomel terus. Itu kakak koy. Sukmawati ada, Rahmawati ada, Fatmawati ada, Iwati ada. Panan nakamanang itu. Yan ang kamakun rin ng kawati sa nachapa na sabarani ng nakigang kamati. Laki-laki kalau ada wati ujungnya namanya istrinya, oh sabar maki. Tidak mungkin menang, pasti kalah terus. Kalau mau berdebat. Patan rato tumakun rin pananakangi manipi timur yase na. Apa maringang inaka. Yang mumpai timur yase na magalak paujai bali bolana. Jangan tersinggung Bu ya, saya sengaja. Kemudian saya wasiatkan didik anak-anak kita dengan baik, karena itu adalah amanah Allah. Ingat, Allah yang menitip ke kita. Saya sering menyampaikan begini Pak, pelihara anak-anak kita dengan baik, didik dia dengan baik. Kenapa? Karena itu adalah aset kita yang tidak pernah habis. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan yang ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya kung ka anak tak makun ray 2 atau telu napas sampaja, insya Allah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Maka dana arwahnya pun ya Ustaz, bikin perempuan. Bikin. Maka dari namanya Ustaz gampang menikah lagi. Kalau dikasih izin, kalau tidak ya sabar. Laki-laki bisa memberi syafaat, hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu bisa beri syafaat. Di sini kita Pak yang mewakili Pak Camat tadi mengatakan bahwa ini dijadikan sebagai kota santri. Alhamdulillah, harus ada ikon kota santri. Paling tidak kalau harus ada ikon, kayak di Jawa itu kan ada ikon untuk santri. Itu penting
untuk dikenang bahwa ini memang adalah kota santri, supaya orang bisa datang ke sini. Ini luar biasanya kalau pulau seperti ini kita bisa perbanyak ibadah dan insya Allah berkah. Jangan coba macam-macam Pak kalau tinggal di pulau, bahaya. Kalau Allah murka, datang tsunami habis. Iya, mudah saja. Makanya perbanyak tolak bala, sedekah subuh perbaiki, berdoa, tapi doanya yang jauh-jauh didoakan. Ajak napak dongat teku mana micapana, baineku, otoku, bolaku, latiku. Ini ya, perbaikilah anak-anak dan keturunanku ya Allah, berkahi anak-anak dan keturunanku ya Allah, selamatkan kedua orang tuaku dan para leluhurku ya Allah. Doakan mereka naik ke atas, doakan anak-anak kita ke bawah. Itu penting. Jangan doanya ku semua, anakku, lakiku, baineku, otoku. Ini doanya terlalu sempit. Ya, doa itu penting, karena hanya doa yang bisa merubah takdir, hanya doa yang bisa menolak bala. Makanya kebaikan harus dilakukan. Pegai masjidaka komeki salama. Saya tidak mengatakan banyak sedekah tidak kena musibah, tidak, hanya perbanyak sedekah kalau mau selamat. Iya, karena orang yang banyak sedekah dijauhkan dari bala. Ini penting. Ada orang yang mimpi kena musibah, sebenarnya itu musibah sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tapi dia melakukan tolak bala sehingga Allah menyampaikan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk kenyataan. Jasadnya merasakan sakitnya, tapi itu tidak merusak untuk dia. Begitulah cara Allah merubah takdir yang sudah dia tetapkan untuk hambanya. Jadi kung kataw katulu-tulo na kana musibah, situngan na yato taway pura itpat, tentu ni kana musibah itu, tapi karena ada amalan sabari, Allah merubahnya dalam bentuk mimpi. Itu penjelasan Bapak Profesor Dr. K. Haji Al-Yafi, bahwa kadangkala musibah begitu, karena kalau sudah turun ke langit-langit dunia itu tidak bisa lagi ditarik, tapi bisa dirubah. Alaihi wasallimu taslima, baru baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kemudian tiupkan ke tangan, usapkan ke badan, insya Allah tidur itu Pak. Itu gangguan setan. Tapi baca itu tadi, innallahum, bermuhasabah diri sebelum tidur. Tidak kalau sudah baring, hadapkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesilapanku ya Allah. Pakai bahasa Bugis saja kalau tak dapat di sini nak kasih atas salahku. Ingat semua kesalahan kita baru istighfar. Sebelum tidur, maafkan semua orang dan doakan semua orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat Allah hayya minhum wal amwat. Kemudian tidur, insya Allah tidurnya tenang. Ya kau nggak tahu tuh di ngaramana atau pedih itu segari di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu gampang Bu, dia tidak pakai uang. 40. Kalau dia marah, putus 70. Makanya aja tepat cicir masih jadi matoh. Benar itu Pak. Orang yang sering marah itu cepat tua. Maka bikin suami sering tersenyum. Caranya bagaimana? Sayangi suami, insya Allah. Datang ke rumah langsung tanya, mau minum apa Pak? Aja takkan, dia boleh, nampak apa? Minum aja, mau suku, mau bilang akan dibalas. Kami itu makure deh cowok wartawan, dia pernah tuh laki dan aku tanah. Kenapa lebih banyak laki-laki senang di warkop? Karena kalau di warkop masuk langsung ditanya, langsung dijemput senyum. Duduk Pak, pesan apa? Apa? Sesekali mandi bersama dengan pasangan. Pernah dilakukan? Agak bersama dengan Rone kemacan removi, yakin itu Bu, pasti bagus.
Nanti kalau sudah menikah muncul aslinya. Makanya orang sudah menikah 1 bulan 2 bulan itu masih memaafkan, 3 bulan muncul aslinya. Kega pacodoka, kega makutu, kega betul, muncul semua di situ. Makanya nasaji na kamada ko saji na alsilan. Kamu pakuring inalasinan rin ako na teriwe. Wala na masikolo na timpo na panritod. Masona na ng kanasi sa nanrito pa. Manrilakay na manrimeman. Masulakay na ng kanasi sa nanrisi. Kaya makanya wanita harus cantik. Makanya resep. Iya di arwane na mo dito magarata. Kung jago mo kimabote. Lat. Namo penyami nega tetap laku. Kalau perempuan kalau tidak cantik bahaya. Tampil cantik tapi cantik tidak merubah tapi memperindah. Nega tuh makulay merubah alisnya lurus dikasih bengkok naik kayak tikungan speed. Ada begitu kasih belok naik. Siapa yang dilihat? Oh, orang India, Joda Akbar. Itu orang India, Mongol Arab naik alis melebak lindro nama tanringa lonjong mukanya, makanya cantik kelihatan. Kita ingat penyalin recedek. Ini maponco kalau aning ngeleko mata na pada sampak bermotor rotasi. Ini yang banyak. Tapi kalau dia di Bali tidak mau ditawar. Ya. Kemudian yang terakhir, saya tidak banyak ceramah, nanti Al-Mukarram yang banyak memberi kita nasihat. Kita bersyukur bisa bersilaturahmi. Sebenarnya saya harus banyak takzim ke Bali, 5 kali liang. Ini salay bolana nasa baso tak din na pusina. Ay, hindi masalah. So dia salay bola, mangi tak din na pusiku Kalau mau kata na suci ko ni. Ini jadi masalah. Sama dengan nakasatam, ada juga itu orang Bugis begitu. Saya mengatakan oh tidak, sama dengan istilah orang Bugis capu reba. Memang ada di dalam agama. Saya baca di Sunnah Jawa Surur karangannya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Memang capur reba, pokoknya reba capur setiap bulan, capur reba mana? Padahal tidak, hanya sekali dalam 1 tahun, hanya di Rabu terakhir bulan Safar. Ya komakadai mapongi Kamis berarti Kamis pertama itu adalah pikau jam-jamang. Jangan bikin acara pesta pernikahan, jangan syukuran di Rabu terakhir bulan Safar. Kenapa? Karena itu di situ diturunkan bala. Disebutlah orang Bugis capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Walaupun ada ulama tidak mempercayai hal itu, tapi itu dalam ilmu hikmah. Makanya mudah-mudahan ini ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Saya kasih satu wasiat. Yang paling penting adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah supaya nur kita tersambung dengan Nabi. Mau tidur baca sholawat. Kalau sudah sholat fardu baca Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Yang paling bagus baca 200 setiap selesai sholat fardu supaya pas 1000 sehari semalam. Insya Allah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau tidak bisa, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, laqad ja'akum, 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Insya Allah.
Kalau masih tidak bisa, masih panjang Pak Ustaz, gampang. Yang paling gampang adalah setiap memulai segala sesuatu ingat Rasulullah. Saya selalu diajarkan, makanya kalau biasa minum itu saya mencium dulu, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian minum. Makan juga begitu, kadang mencium kemudian baca sholawat. Ada guru hikmah itu mengatakan, siapa yang mencium baca sholawat, insya Allah makanan itu tidak akan menjadi penyakit. Inilah saiki. Kanya makan kambing jangan takut kena kolesterol. Apa ini tak kambing ini? Oh, tekanas ya. Sampai mita ulu bembe, oh kolesterol ya. Jangan, bacakan sholawat. Tidak ada segala sesuatu kecuali datangnya dari Nur Muhammad. Tapodak bawa ni maka da pulukku ku Nur Muhammad ipancaji. Pulukku matoka Nur Muhammad ipancaji. Tamu ku musiruntuk mencaji Pak Pura. Baru baca sholawat makan. Insya Allah.